Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyaksikan sebuah penjelasan atau video penjelasan dari pihak Polri atas kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon dan almarhum Eki. Berikut videonya. Terima kasih atas kesempatan Mas Budiman. Sebelumnya saya ngasih hormat dulu sama ini ada senior saya, ada guru saya Pak Ugroseno, izin Bapak. Ini ada guru saya Pak Sujatiro, Pak Jiwajin, Mas Indragiri, dan para pengacara sekalian. Bagi kami dengan adanya upaya dari pengacara Peggy untuk mengajukan pra-peradilan itu adalah langkah-langkah konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, dan Polri sangat menghormati itu sebagai langkah untuk menguji apakah benar yang dilakukan oleh penyidik dalam penetapan tersangka Peggy tersebut. Kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada alat bukti atau alat buktinya tidak mencukupi ataupun mungkin tidak ada relevansinya dengan perkara, itu kan boleh saja. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena ini bukan ruang persidangan. Sedangkan penyidik menyiapkan alat bukti itu nanti untuk kepentingan penyidikan yang nantinya akan diuji oleh JPU atau kejaksaan, dan lanjutnya akan diuji di dalam sidang pengadilan. Tentunya penyidik tidak akan segera itu, karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang baru muncul demikian saja, tidak, tapi prosesnya sudah sangat panjang. Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja duduk manis dengan pembiaran kasus, tidak. Ini adalah kasus pembunuhan sadis. Ini adalah kasus pembunuhan yang brutal. Garis bawahi di bawahnya. Brutal dan sadis. Brutal dan sadis. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini, dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah, kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah. Lehernya patah. Rahangnya ini atas bawah juga patah. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti Mas Indra bisa lebih jelas menyampaikan bagaimana sih trauma psikologis itu dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Dan prosesnya sangat panjang, dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain?
Sekarang baru dibilang itu Ya, anak bisa saya. jadi karena dia takut kedoknya terbongkar karena mengaku bujangan. Penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah hal ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline Masyarakat ya untuk kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini, Oke. bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat. Dan itu di persidangan. Dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan. Sebenarnya Oke. apa yang terjadi sih refleksi internal dari kepolisian itu? Jadi senternya ke saya sekarang berarti ya. Oh iya, silakan. Klarifikasi. Baik, terima kasih. Sebenarnya kami sangat terbuka untuk bisa mendapatkan informasi apapun dalam rangka untuk memperterang tindak pidana yang terjadi. Masukan-masukan dan saran itu menjadi sesuatu kritik yang membangun buat Polri. Kami yakin dan percaya kami belum sempurna. Oke. Tetapi kami akan berusaha yang semaksimal mungkin. Makanya tadi kita buka dalam bentuk hotline. Hotline. Kalau memang ada hal-hal tertentu yang Sudah ada tidak yang masuk, sesuai. Pak? Iya. Hotline, banyak? Oke, banyak. Oke. 180 lebih. 180 lebih? Iya, gitu. Berupa saran, masukan dan sebagainya. Tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau seandainya memang tidak sesuai ataupun mungkin tidak menjawab pun bagi saksi ataupun bagi tersangka boleh. Oke. Menolak juga boleh. Mencabut juga boleh. Asal ada alasannya ya? Iya, silakan saja. Itu kan menjadi bagian dari pembuktian. Yang jelas bahwa sebagai garis besar kasus ini tadinya dilaporkan kan laka lantas. Kecelakaan lalu lintas, kemudian tim dari kepolisian datang ke TKP, kemudian diketahui karena dilaporkan oleh laporan masyarakat itu ada laka lantas, maka diproses sesuai dengan ketentuan laka lantas yang ada. Ketika hadir di sana ternyata karena tadi saya baru merilis untuk update kasus dan sebagai informasi tambahan bahwa besok pagi insya Allah kasus Peggy dilimpahkan kejaksaan. Peggy dilimpahkan Besok kejaksaan. pagi, iya. Berarti Insya Allah. pra peradilan bisa gugur ya? Oh, bukan masalah gugurnya, itu bagian dari dinamika prosedur yang hukum. dilalui. Iya, tetapi kerja keras penyidik itu telah bisa menyimpulkan bahwa kasus tersangka Peggy besok pagi di kejaksaan. Tadi saya update. Oke. Nah, salah satunya adalah kita menjelaskan ulang dari awal. Kasus awalnya adalah laka lantas. Kemudian ketika polisi bekerja. Ketika di TKP awal ada salah satu korban yang namanya Ananda Vina itu belum meninggal. Makanya ketika mau dibawa ke rumah sakit menunggu mobil karena mobil yang dipakai mobil sedan nggak bisa untuk membawa. Kemudian mobil datang, dibawalah petugas untuk ke rumah sakit dan ternyata dalam perkembangannya Vina juga meninggal. Kalau yang Ananda Kiki almarhum dia sudah meninggal di TKP. Dari keterangan awal informasi masyarakat kan laka lantas, maka diproses setelah dikembalikan jenazah langsung dimakamkan. Namun setelah itu baru beredar bahwa Pak kemarin ada keributan, Pak kemudian ada informasi lain yang dikumpulkan oleh penyidik dan ternyata ada suatu hal yang kejanggalan di laka lantas tersebut. Kenapa kok laka lantas itu janggal? Karena kalau dibilang itu adalah laka lantas, helmnya tidak lecet. Tidak lecet. Helmnya masih utuh. Motornya si korban juga tidak ada yang Lecet juga. rusak, hanya lecet sedikit. Kemudian dilihat dari hasil visumnya, masa helmnya nggak pecah, tengkoraknya bisa Oke. patah. Tadi yang disampaikan oleh Mas Indra memang tidak salah, karena memang itu di judulnya di dalam hasil visum adalah trauma tumpul. Trauma benda tumpul, oke. Iya, trauma tumpul. Tapi ada kelanjutannya. Trauma tumpul pada berupa patah tulang atap tengkorak. Mohon maaf sih, sebenarnya saya nggak mau menyampaikan ini. Tapi ini untuk menambahkan informasi tambahan. Atap tengkorak bagian belakang, bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, patah tulang rahang bawah.
itu menjadi bagian, kalau itu dibilang sebagai kecelakaan lalu lintas, ada hal yang janggal dan lain sebagainya, sehingga dari hasil tersebut maka dilaksanakan penyelidikan. TKP-nya ada 2 tempat, satu masuk wilayah Polres Kota Cirebon dan satu tempat berkumpulnya masuk ke Polres Kabupaten, sehingga dilimpahkanlah ke Polda. Demikianlah penjelasan dari Kadif Humas Polri, Irjen Sandi. Semoga saja pelaku sebenarnya segera tertangkap dan yang salah tangkap segera dibebaskan dan diusut tuntas siapa-siapa saja yang terlibat di dalam kasus pembunuhan almarhum Vina Cirebon dan juga almarhum Eki. Demikian teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video saya ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.